Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa kita di dalam persekutuan ini. Percayalah ketika kita di dalam persekutuan akan mengandung janji, dan tentunya ketika kita masuk dalam persekutuan, maka iman kita akan diteguhkan. Oleh sebab itulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita nikmati persekutuan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi tiap-tiap kita. Karena oleh sebab itulah kita harus mempertanggungjawabkannya. Sungguh Tuhan memberikan anugerah bagi tiap kita. Mari dengan adanya waktu ini bergunakanlah dengan baik di hadapan Tuhan. Hidup ini ada keselamatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini tidak jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini tidak jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Demikianlah hidup menjadi kesempatan bagi kita, bila kiranya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom. Nyanyikan lagu pujian kita yang kedua, nyanyikan lagu pujian kita yang ketiga, segala puji syukur. Nyanyikan lagu pujian kita yang kedua, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Nyanyikan lagu pujian kita yang ketiga, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi
bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom. Mari katakan kepada diri kita bahwa Tuhan itu sangat baik, dan patutlah Tuhan menerima pengagungan dari kita sebagai kitanya. Ada berkasih dan kasih setiamu Tuhan, baru-baru bagi hari berganti hari, tetap punya pastimu, pernah lahir hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, Tuhan Yesus baik. Ada berkasih dan setiamu Tuhan, baru-baru bagi hari berganti hari, tetap pastimu, pernah lahir hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiranmu oleh Roh Kudus dalam Kristus Yesus, Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-28 bagi kita sekalian. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kesaksian hidup yang berdampak. Saudara, kisah kesaksian hidup ketiga anak muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sungguh berdampak besar bagi banyak orang. Memang tidaklah mudah ketika harus mempertahankan iman di tengah-tengah tantangan hidup yang mematikan, yang membinasakan tubuh. Tetapi sebuah prinsip iman yang luar biasa
Mereka harus berdiri teguh dan tidak tergoyahkan, walaupun tantangan yang diperhadapkan adalah tantangan yang mematikan, yang sangat ngeri, karena harus dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, perhatikan bagaimana Nebukadnezar memberikan kesempatan kepada ketiga anak muda ini untuk merubah keputusan mereka untuk menyembah patung buatan tangannya. Nebukadnezar berkata, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, rendam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Saudara, dari pernyataan Raja Nebukadnezar ini, bukan hanya ketiga anak muda ini yang ditantang, tetapi Allah yang dipuja, Allah yang disembah itu juga ditantang oleh Nebukadnezar. Tantangan dari Nebukadnezar ditantang balik oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan berkata, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa ketika Nebukadnezar merasa ditantang, merasa dilawan oleh ketiga anak muda ini, maka hukuman pun dijatuhkan kepada mereka. Alkitab berkata perapian dibuat lebih panas, dan ketiga anak muda diikat dan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, Allah tidak memadamkan api, tetapi Allah hadir dan berjalan bersama-sama dengan mereka dalam perapian itu. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala kita harus diperhadapkan dengan tantangan. Kita harus diperhadapkan dengan pergumulan untuk melihat kebesaran Tuhan, melihat kemurahan Tuhan, melihat keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan. Sahabat suara gembala yang dikasihi Tuhan, ketika Nebukadnezar melemparkan mereka ke dalam perapian, justru di sana Allah hadir. Allah berjalan bersama-sama dengan mereka. Nebukadnezar melihat kehadiran Tuhan. Dia berkata, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Saudara, Nebukadnezar tidak saja hanya melihat kehadiran Allah, tetapi akhirnya ia juga mengakui keberadaan ketiga anak muda itu dengan berkata, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lebih dari itu berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya." Sahabat suara gembala yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kesaksian hidup saudara hari ini? Sudahkah saudara memberi dampak positif bagi orang lain? Sudahkah melalui kehidupan saudara orang lain melihat Tuhan, melihat kehadiran Tuhan, dan memuliakan Tuhan? Doa saya melalui renungan singkat ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan dan terus memberikan kesaksian hidup yang berdampak bagi orang lain, sehingga orang lain juga melihat Allah dan memuliakan Allah melalui kesaksian hidup kita. Kesaksian yang berdampak, yang membuat orang lain juga berkata, "Terpujilah Allah yang disembah oleh orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya kepadanya." Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.